Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Manci Lovers, selamat datang di podcast EduTalk, menginspirasi, mendidikasi, dan menggugah prestasi. Dengan saya Siti Almaida pada host acara hari ini dan tiga narasumber yang menjadi peserta KSM kemarin. Kita perkenalan aja dulu ya. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Asyari, saya dari kelas 12 IPS 3. Lanjut ya. Halo semuanya, perkenalkan saya Lofi Briliana Altaf dari MIPA 12 MIPA 1. Selanjutnya ada saya Revaliana Sari dari kelas 12 MIPA 3. Oke, selesai perkenalan, mungkin kita bisa tanya-tanya aja dulu ya soal perasaan kalian selama KSM kemarin yang bertempatan di Maluku Utara ya? Iya, betul sekali. Boleh satu persatu deh ceritain pengalamannya. Dari Ari dulu, silakan. Pengalaman saya di sana itu sebenarnya kita ke sana itu untuk menambah relasi kita sendiri sih sebenarnya. Kita tidak mengharapkan, ada pengharapan untuk menjadi juara, tapi kita lebih Tapi itu bukan tujuan utamanya adalah mencari dan menambah relasi kita masing-masing. Oke, saya dulu ya, Reva dulu. Mau menceritakan awal mula kita dikasih tahu sama Budian bahwasanya kita tuh lolos ke nasional. Nah, awal mulanya setelah kita mengerjakan soal-soal KSM di tingkat provinsi, kita nggak terlalu berharap bahwa kita tuh bakalan masuk. Kita tuh berharap bahwa apa yang udah kita kerjakan, ilmu-ilmunya itu semua akan berkah ke depannya, akan berguna ke depannya. Dan pada saat tanggal berapa sih? Kurang lebih tanggal 10 itu ada pengumuman nasional KSM tingkat nasional. Nah, pada saat itu bertepatan jam 10, antara jam 10 sampai jam 11. Nah, di situ kita lagi di kelasnya masing-masing. Kita lagi belajar. Kita nggak tahu tuh yang menangnya siapa. Tiba-tiba Budian tuh datang ke kelas kita masing-masing, memberitahukan bahwasanya kita lolos ke KSM nasional. Dan di situ perasaan kita benar-benar merasa sedih iya, bangga iya, dan campur aduk semuanya gitu. Nah, dari situ kita mulai belajar lagi, tingkatin lagi buat kita persiapan ke KSM nasionalnya. Dan ya di sana juga kita, betul kata Ari, nggak mengharapkan, bukan bertujuan utama untuk mendapatkan piala atau menang gitu, tapi untuk menambah wawasan juga gitu. Ada tambahan dari Lofi? Ya, bener banget, menambah wawasan karena banyak hal yang belum kita ketahui sebelumnya. Kita jadi tahu di KSM 2024 ini bukan cuman pelajaran aja, tapi kita tahu bagaimana strategi-strategi atau bagaimana kita cara mengatur waktu yang efektif di tengah kesibukan yang sangat padat gitu. Dan kita juga menemukan guru-guru baru yang hebat di sana. Iya. Keren banget ya, ternyata aku jadi ikut terharu, ikut bangga gitu ya rasanya. Terus gimana ya? Bisa nggak ceritain pengalaman pertama selama KSM atau first impression yang waktu pertama kali mendarat di Maluku gitu? Boleh. Pertama kita lebih ke first impression ya. First impression kita di sana itu lebih ke ini sebuah pulau yang anugerah sangat indah gitu. Sangat indah pertama, dan kita juga sangat memukau lah karena kita lebih tepatnya di Ternate ya, lebih tepatnya di kota Ternate, dan di situ itu perpaduan antara pegunungan dan pantai, laut, dan ya mungkin bisa dibilang samudra ya, bisa dibilang itu sangat indah. Dan mungkin kalau dibilang ini pertama kali kita di sana gimana rasanya ya, sebenarnya sebenarnya kagum ya. Betul. Dan kalau buat ngelihat orang-orangnya itu kita lebih ke ada culture shock juga sih.
Di situ budayanya mungkin berbeda budaya dengan kita yang notabene di Cilegon ya, berdomisili di Cilegon ya, di Jawa, orang Jawa asli, iya kan. Dan di sana itu kalau FYI-nya kita orang di sana itu wataknya keras-keras. Oh, bukan watak, lebih ke Cara berbicaranya. cara berbicara lebih keras gitu. Ya. Oke, kalau first impression dari saya sendiri ya tadi tuh kagum karena banyak banget gunung dan ngira sih bakal banyak gunung tapi kiranya nggak sebanyak itu, tapi ternyata banyak banget. Jadi bener-bener sebanyak itu. Banyak banget. Dan nggak cuma banyak doang tapi indah juga gitu. Pantai-pantainya juga banyak. Terus di sana kayak kalau makan lebih seringnya ikan daripada ayam karena emang di sana kan laut ya. Pantai, laut ya. Aslinya pada maritiman. Iya, sektornya maritim. Betul. Nah, kalau first impressionnya dari saya, itu pertama kali kita mendarat di Maluku, melihat pemandangan yang sangat indah. Kita melihat berbagai pegunungan yang yang sekiranya di Cilegon tuh nggak ada gitu. Jadi kita pertama kali ngeliat di Maluku, Masya Allah indah banget gitu. Nah, waktu kita perjalanan ke hotel kita juga untuk penginapan, di situ juga kita melewati pantai. Pantai. Nah, di pantai itu juga banyak sekali orang yang berenang. Ikannya sangat cantik-cantik dan juga air lautnya sangat jernih. Nah, di situ keindahan alamnya Masya Allah sangat cantik sekali. Nah, itu sih first impressionnya sangat indah di mata gitu untuk dipandang gitu. Wah, keren banget. Jadi pengen ke Maluku juga deh. Iya. Tapi kan yang namanya semakin jauh kita terbang, semakin besar juga ya tantangannya ya, Betul Pak. sekali. Apa nih tantangan paling besar atau bikin kayak aduh bisa nggak ya, dan ternyata apa nih? Ada nggak? Kalau dari saya sendiri ya, melawan rasa kangen kepada keluarga di rumah. Iya, homesick. Karena jujur ini pertama kali saya pergi jauh dari orang tua sejauh ini, Jauh dari banget. Pulau Jawa ke Maluku Utara itu jauh banget. Nah, dari situ tuh tantangannya, dan saya juga harus melawan rasa kangen saya selama 7 hari. Iya, itu sangat Lumayan ya. iya sangat lama sekali menurut saya karena jalan waktunya lambat kalau lagi rasa kangen gitu kan ya. Iya. Paling itu sih dari saya. Nggak ada. Tambahin Nggak bisa, nggak ada. Nggak ada yang dilawan. mungkin dari Atau saya aja ya. kalau dari mata pelajarannya, dari lomba-lombanya deg-degan gimana gitu? Oh, itu tentu aja ada ya, karena kita ngeliat kayak lawan-lawan tuh lebih hebat dari kita, apalagi kayak sekolah-sekolahnya juga banyak gitu kan yang masuk top 1000 Wow. gitu kan. Bener-bener satu Indonesia Iya, ya, satu dari Indonesia. Sabang sampai Merauke Kita gitu. ada rasa insecure dikit tapi tetap harus kita lawan karena percaya diri itu penting. Betul. Kalau dari Kak Ari ada nggak? Kayaknya nggak ada deh. Keren banget ini bisa membawa nama baik Banten loh, Banten ke Maluku. Kalau misalkan ada tantangan, pasti ada strategi kan yang buat naklukinnya. Ada nggak strategi, tips-tips gitu? Mungkin dari saya kali ya. Boleh. Mungkin kalau dari strategi kita itu menerapkan sistem yang namanya pembagian materi. Jadi kita untuk KSM ini kita itu berdasarkan 6 mata pelajaran. Itu yang pertama ada fisika, kimia, biologi, matematika, geografi dan ekonomi. Nah, karena kita berjumlahkan 3 orang, kita membagi menjadi dua mapel. Satu orang itu masing-masing 2 mapel. Ada yang fisika, kimia, ada yang biologi sama matematika, dan ada geografi dan ekonomi. Kebetulan saya sendiri itu termasuknya mendapatkan mapel yang ekonomi geografi karena saya sendiri termasuk karena saya sendiri jurusan anak IPS gitu. Jadi anak IPS pride. Keren. PS menyala. Kalau dari Kalovi ada nggak Strategi persiapan kali ya. persiapan KSM? Saya kan waktu itu dapat materinya biologi. Biologi tuh materinya sangat kompleks dan harus banyak banget dibaca. Jadi saya juga harus mengatur waktu untuk baca itu. Terus gak cuma baca doang, latihan soal, di review juga. Karena emang biologi sekompleks itu daripada materi Seluas lainnya. itu, iya. Seluas itu juga. Banyak istilah-istilah yang asing juga. Dari Reva Teknologi kita itu sebenarnya. Iya. Kalau dari saya sendiri, saya tidak menerapkan
hanya cukup belajar saja, tapi kita juga harus menyerahkan semua perjuangan kita, permasalahan kita kepada Tuhan tentunya. Ya, saya menerapkan berbagai sholat yang contohnya seperti sholat sunnahnya yang sebelumnya saya tidak lakukan. Nah, saya lakukan itu untuk membantu bagaimana saya belajar. Nah, kadang kan kita kalau semisalnya belajar itu materinya bukan cuman hanya di otak saja. Kadangkala kalau semisalnya kita beberapa hari kemudian materinya lupa. Nah, dari situ kita meminta doa kepada Allah supaya daya ingat kita dikuatkan dan kita juga diperlancar untuk lomba di KSM-nya nanti gitu. Jadi doa sama usahanya diimbangin ya. Iya, harus jadi ya. seperti itu. Harus balance. Balance. Dan FYI kita memiliki cara dan untuk pengerjaan soal kemarin sebelum kita menjawab soal kemarin itu mungkin ada sedikit ujangan dari yang ini ya guru-guru kita. Jadi sebelum menjawab soal itu kita menerapkan sistem sholawat dulu. Wih, Masya Allah. Gitu. Jadi sebelum kita menjawab soal untuk meyakinkan ini jawabannya gitu loh. Kita sholawatin dulu gitu. Sholawatin Karena ya mau aja. gimana pun kita harus ya gitu. Iya ya. Jadi kita tuh kalau semisalnya udah ngerjain soal nih, soalnya ragu, kita semua udah berargumen semuanya. Nah, tujuan kita, utama kita jawabannya sama, tapi kita semua masih ragu. Nah, Kita dari situ yakinin kita dengan yakinin dengan sholawat. Insya Allah sholawat membantu dan alhamdulillah waktu Membantu. provinsi juga kita dibantu dengan sholawat. Masya Allah. Terus dibantu afirmasi positif juga. Misalnya kalau kita yakinnya di D, yakinnya di C, kita yaudah C nggak apa-apa, cerdas gitu. Jadi kita meyakinkan. Terus misalnya B nggak apa, B bravo gitu, brilliant. Kalau A amazing gitu Amazing. boleh. Bisa juga. juga ya. Jauh juga ya dari Cilegon ke Maluku, pasti banyak tantangan, banyak juga harus mikirin strategi ya. Pasti banyak juga nih momen-momen yang tak terlupakan. 7 hari itu nggak lama kan pastinya. Ada apa nih? Ada momen-momen yang wow gitu. Makan papeda for the first time di tempatnya kali ya. Iya. Beda. Beda. Kan biasanya kita lihat papeda tuh di TikTok aja, apa di sosial media gitu. Kan Dan ini karena makan langsung. Karena papeda yang di Jawa ya, setahu saya papeda yang di Jawa sama yang di aslinya itu beda. Karena di sini tuh papeda di Jawa itu menggunakan aci. Iya. Ya, tepung aci itu. Tapi kalau di sana itu makanya sagu. Sagu asli. Asli sagu. Dan dari situ mungkin ya kita orang-orang lidah Jawa itu kerasa kayak kurang cocok ya, mungkin ya. Ini sebagian nggak semuanya, tapi mungkin kita Dari sendiri kita bertiga kurang cocok kalau buat makan papeda. Papedanya beda ya kayak Iya. mamang-mamang depan itu. Beda banget. Kalau di mamang depan mungkin ada tambahan apa namanya? Seasoningnya. Seasoningnya ya. Bumbu-bumbunya Bumbu balado, gitu. saus. Ya kalau ini pure sagu dimasak. Iya. Sama pakai kuah pindang. Iya. Warna kuning itu, kuah ikan kuning. Gitu. Terus ada lagi nggak nih? Mungkin ngobrol sama Malukunya orang daerah situ. Iya. Iya, betul. Saya sempat ngobrol sama orang Halmahera yang itu mungkin ya tidak bisa saya ceritakan itu ya obrolan tentang apa. Tapi di situ saya mendapatkan banyak pelajaran, Insight baru ya. ya menambah relasi baru dan ya banyak pengalaman lah intinya di Maluku itu. Kalau dari Ada tambahan nggak? Kalian kan udah berjalan sejauh ini ya. Pasti adalah peran penting dari dukungan sekolah, dukungan keluarga, dukungan temen. Itu ngaruh banget gak sih selama perjalanan kalian di sana? ya ngaruh banget. Banget. Tentu aja Banget. ngaruh banget Banget. dong. Segala aspek yang disebutin tadi itu ngaruhnya pakai banget. Iya. Karena itu pertama kan dukungan dari orang tua. Orang tua itu pasti selalu mensupport kita, baik dari langkah kita apapun itu pasti kita selalu disupport sama orang tua kita. Dan pastinya dari guru-guru kita juga, apalagi pembimbing ya, pembimbing sangat mapel itu pasti sangat mensupport kita. Di saat kita sedih, di saat kita betul-betul
down, iya seperti itu. Nah, di situ peran guru, peran orang tua itu sangat penting untuk mental kita juga. Sangat diberi pesan-pesan positif supaya kita tidak terlalu jatuh juga, tidak terlalu sedih juga. Dari situ peran orang tua, guru itu sangat penting menurut kita gitu. Ya. Oke, setelah melalui banyak perjalanan panjang ya, ada nggak pesan-pesan atau setelah melalui perjalanan panjang nih sejauh ini dari tingkat sekolah, terus provinsi, nasional ya, itu kan jauh banget nih, udah panjang banget ya lika-likunya. 3 bulan. Ada nggak kesan-pesan buat KSM kemarin atau pesan-pesan buat anak-anak MAN 1 Kota Cilegon untuk biar mereka tuh semakin semangat mengejar cita-cita mereka, mau sejauh apapun, seberat apapun pasti bisa kan? Kesan-pesannya yaitu jangan pantang semangat, jangan patah menyerah, tetap semangat terus. Kalau dari saya sendiri, jangan hanya mengandalkan usaha dalam belajar. Kalian juga harus ada ikhtiar, tentunya doa, sholawat, sholat, seperti itu, agar kalian itu dipermudah, diperlancar daya ingatnya, tidak mudah melupakan pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari. Ya mungkin dari situ. Kalau semisal dari saya sendiri ya, jadi tidak menerapkan hanya belajar saja, tetapi ikhtiar juga harus penting. Kalau dari Kalovia kan? Kalau dalam belajarnya ya harus konsisten dan stop tunda-tunda waktu ya guys. Oke. Stop. Kalau dari saya buat belajar itu nggak ada kata terlambat. Banyak kan anak-anak yang kayak wah saya nggak bisa, saya terlambat untuk memulai semua ini. Belajar itu nggak ada kata terlambat guys, ingat itu ya. Belajar nggak ada kata terlambat. Catat, di noted ya boleh. Jadi kalian kalau semisal udah insecure sama orang yang wawasannya sangat luas, yang sangat pintar, yang sangat suka membaca, seperti itu. Nah, kalian itu tuh pengen meningkatkan, tetapi kalian merasa kalian tuh sudah tertinggal jauh. Nah, jangan berpikir kalau semisalnya kalian tidak boleh untuk belajar. Nah, dari situ kalian terus belajar, kalian jangan hiraukan orang-orang yang sudah sangat jauh di depan kalian. Kalian fokus kepada diri kalian sendiri, ikhtiar, pasti kalian bisa. Terapin kalau di hati kalian pasti bisa. Karena starting pointnya setiap orang tuh beda-beda. Jadi just focus on yourself aja ya guys ya. Dan satu lagi, tidak ada orang bodoh, adanya orang malas. Oh iya, betul sekali. Wow. Oke, mungkin segitu aja kali ya sharing-sharingnya. Atau ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin cukup ya. Cukup. Oke, baiklah. Terima kasih ya buat kakak-kakak sekalian. Keren banget. Terima kasih. Wah, udah mewakilkan Provinsi Banten, nama baik MAN 1 Kota Cilegon, Masya Allah. Wow. Wow. Pasti teman-teman juga pengen ya kayak gini. Next kalian nasionalnya nanti juara ya. Amin. Nanti bisa juara 1 lagi. Amin. Kalian kita. Ya, betul. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Manci Lovers yang udah dengerin kita kali ini. Semoga ini tuh bakalan jadi bermanfaat banget buat kalian semua. Makasih juga buat tim yang udah mensukseskan acara kali ini ya. Mungkin tetap semangat semuanya. Mungkin segini aja kali ya podcast EduTalk hari ini. EduTalk MAN 1 Kota Cilegon menginspirasi EduTalk MAN 1 Kota Cilegon menginspirasi, mengedukasi
menggugah prestasi. Saya Siti Almaidah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.